Halo semuanya, kali ini saya kembali membahas perumpamaan ya. Dan firman Tuhan kali ini saya akan membahas tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Yang bisa dibaca di Lukas 17 ayat 19 sampai 31. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada murid-murid, kepada teman-teman, kepada orang-orang di sekitarnya, dan dia juga menceritakannya pada kita pada kesempatan kali ini. Ada seorang kaya ya. Jadi ada seorang kaya raya, dia ini selalu berpakaian jubah ungu. Sebab ungu melambangkan keagungan ya dan kemewahan, keagungan ya. Gitu. Dan dia menggunakan kain halus. Dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Ya. Dalam hidup ya sukacitanya hanya dalam Tuhan, bukan dalam kemewahan. Itu bisa jatuh nanti Anda. Itu hanya sampingan. Dan di sebelahnya ada Lazarus. Lazarus ini di luar rumahnya orang kaya dan dia sangat miskin. Badannya sakit penuh borok. Kayak Ayub ya, badannya penuh borok juga. Dan dia tidur dekat rumah orang kaya itu, ya. Dan dia ingin makan dengan apa yang jatuh dari meja makan orang kaya. Tetapi malah dirinya yang dijilat oleh anjing. Kenapa? Soalnya anjingnya menjilat borok-boroknya, jadi luka-lukanya dijilatin anjing. Lalu Lazarus mati. Ya. Suatu saat Lazarus mati, tapi Lazarus mendapatkan kehidupan kekal bersama Tuhan di surga, di mana dia bertemu dengan Abraham, bapa orang beriman, dan dia merasa sangat bahagia, dan dia duduk di pangkuan Abraham. Dan di sana pastinya sejuk, ya. Gini. Tetapi orang kaya itu juga mati pada akhirnya. Orang kaya itu juga mati dan dikubur. Tetapi dia mendapatkan penderitaan yang sangat luar biasa di mana dia masuk ke dalam api yang menyala-nyala alias neraka. Ya. Dan di sana ada dua tempat. Ini surga dan neraka ini umpamanya antara kubu A dan kubu B sedang berhadapan. Nah, si orang kaya ini bilang ke Abraham, "Bapak Abraham, bantu aku supaya Lazarus mencucukkan airnya kepadaku, sebab kepadaku maksudnya kepada lidahnya, sebab di sana kan panas juga. Sebab aku merasa kesakitan pada api yang menyala ini." Abraham bilang, "Anak, ingat, engkau menerima semua yang baik bagimu, bukan baik bagi Tuhan, itu beda. Baik bagimu selama hidupmu, tetapi dia mendapatkan yang lebih buruk dibandingkan yang kamu miliki." Istilahnya kebalikannya gitu. Tetapi dia mendapatkan kebahagiaan bersamaku sedangkan engkau menderita. Ya. Selain daripada itu ada satu jurang. Dan jurang itu tidak bisa akan diseberangi oleh siapapun. Ya. Jadi orang yang dari neraka, maksudnya dari tempat itu tidak bisa menyeberang. Ya. Orang kaya bilang, "Ya udah, bilangin ke rumah ayahku. Di situ ada 5 saudaraku supaya mereka jangan masuk ke tempat ini, ke neraka." Terus Abraham bilang, "Ada nih kesaksian para nabi Musa dan para nabi-nabi lainnya. Hendaklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Dia bilang, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Abraham bilang, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, firmannya cukup segini. Ada banyak pelajaran. Dari situasi orang kaya dan miskin, kita juga diingatkan terus bahwa kita harus berusaha untuk saling mengasihi pada siapapun, kapanpun, dimanapun, apapun wujudnya. Ya, pokoknya saling mengasihi aja ya. Yang kedua, ya, terkadang kita ini hidup di dunia ini hanya sementara, jadi lakukanlah yang terbaik. Lalu berikutnya, terkadang kita
berada pada penderitaan seperti Lazarus. Ya, mungkin kalian masih sakit, kalian kesulitan, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti tolong. Dan Tuhan pasti angkat engkau menjadi orang yang lebih tinggi lagi. Ya. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan tepat pada waktunya. Walaupun caranya agak tragis ya. Dimana Lazarus harus mati dan jiwa dan rohnya masuk ke surga. Bersama Bapak Abraham. Ya. Lazarus ini memang gambaran orang yang menderita. Ya. Berikutnya yang tadi Bapak Abraham bilang mengenai ada kesaksian. Ya, intinya satu. Bahwa kita harus tetap selalu berpegang pada firman Tuhan. Sebab jika tidak, mungkin hidup kita bakal kacau amburadul dan kita belum tentu apakah caranya kita bisa masuk surga, caranya gimana, gitu ya. Petunjuk hidup harus berbuat baik kayak gimana, saling mengasihi bagaimana, gitu. Ya udah, cukup firman kali ini. Minggu depan saya akan membahas tentang 2 orang anak. Ya, tapi bukan anak yang hilang, versi yang ini ya, bukan ada versi, tapi Tuhan menceritakan perumpamaan ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.